Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Kami menangkap ada cara-cara kotor dan licik untuk menyingkirkan Febri Diansyah sebagai salah satu penasihat hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Misalnya pernyataan dari Yudi Purnomo yang selalu bangga mengaku sebagai ex-KPK, padahal dia adalah ASN Polri untuk saat ini. Ya, saya juga heran kenapa dia nggak pernah mengaku sebagai ASN Polri, tapi selalu membawa kemana-mana sebagai ex-KPK. Yudi meminta majelis hakim untuk mengeluarkan Febri Diansyah karena dianggap pernah mengikuti ekspos kasus Harun Masiku tahun 2020. Kami ingin memberikan tanggapan dan pernyataan. Pertama, bahwa ekspos yang disebutkan itu yang pernah diikuti oleh Febri Diansyah sudah tidak relevan karena kejadiannya 5 tahun yang lalu dan hasil ekspos itu sudah diuji di 2 pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, sudah ingkrah, yang hasilnya adalah ada 3 poin. Pertama, para terdakwa yang waktu itu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Syaiful Bahri divonis bersalah. Dan mereka sudah menjalani hukumannya dan kini sudah bebas murni. Yang kedua, bahwa uang yang diberikan kepada Wahyu Setiawan berasal dari Harun Masiku. Itu ada di 2 keputusan pengadilan tersebut tahun 2020, baik pengadilan nomor 18 atau pengadilan yang nomor 28, bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku, tidak ada nama Hasto Kristianto. Yang ketiga, di putusan pengadilan nomor 28, bahwa Wahyu Setiawan juga terbukti menerima suap dari yang namanya Rosa Muhammad Tamrin dan Domingus Mandacan terkait pengurusan Komisioner KPUD Papua Barat sebesar 500 juta. Dan hingga saat ini pemberi suap Rosa Muhammad Tamrin dan Domingus Mandacan tidak pernah diadili oleh KPK, dan kami pun bertanya-tanya kenapa tidak pernah diadili oleh KPK. Kenapa yang hanya pihak yang bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan yang terus diburu oleh KPK. Tapi hasil putusan pengadilan nomor 28, Rosa Muhammad Tamrin dan Domingus Mandacan memberikan uang 500 juta kepada Wahyu Setiawan tidak pernah diadili oleh KPK. Kenapa? Apakah karena mereka bukan kader PDI Perjuangan atau KPK menerima uang dari pihak itu sehingga tidak pernah diadili? Yang kedua adalah Febri Diansyah sudah menyatakan bahwa dia diminta untuk ikut ekspos untuk kebutuhan konferensi pers. Dan waktu itu Febri Diansyah sudah bukan lagi menjadi jubir KPK. Artinya apa? Akses itu juga sangat terbatas. Dan itu juga diakui oleh Yudi Purnomo di sebuah media yang mengatakan bahwa sebagai jubir KPK, Febri Diansyah hanya tahu kulitnya saja, kata Yudi Purnomo. Nah, sekarang kok tampak ketakutan ketika Febri Diansyah menjadi salah satu dari penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Apakah takut konspirasi hukum yang bahwa Mas Hasto Kristianto tidak pernah terlibat dengan kasus ini sejak tahun 2020 akan terbongkar, sehingga ada ketakutan di situ. Dan ketiga, karena itulah kami menangkap ada upaya licik dan kotor untuk menyingkirkan Saudara Febri Diansyah sebagai salah satu penasihat hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Apalagi dalam pengadilan minggu yang lalu tanggal 17 April 2025, setelah menyimak kesaksian dari Wahyu Setiawan, ex-komisioner KPU dan ex-narapidana kasus suap dari Harun Masiku, ditegaskan lagi bahwa uang suap yang ia terima berasal dari Harun Masiku, tidak ada nama Hasto Kristianto. Maka semakin jelas bahwa kasus ini kasus yang dipaksakan, kasus yang dipakai untuk mengkriminalkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini adalah kasus politik dan Mas Hasto Kristianto adalah tahanan politik. Demikian. Merdeka!